Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bertemu kembali di program acara Hikmah Kamilah, Memerindah Nafsani dan Rohani, bersama saya Amar Maulana dan beliau Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya dan beliau akan membahas tentang pertanyaan dari subscriber atas nama Riyad Mahrez. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Pak Kiai, saya masih bingung, kehidupan di akhirat kan abadi, tapi ada isu bahwa apa benar ada yang namanya reinkarnasi, dan apakah ada kehidupan lagi nanti setelah di akhirat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya. Moga. Ini berbicara tentang kehidupan akhirat. Di awal Al-Baqarah jelas, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini wa bil akhirati, dan dengan kehidupan akhirat, yuqinun, mereka meyakini. Bahasanya sudah meyakini ini Pak Ustaz. Jadi bukan yu'minun lagi. Ini kan cerita tentang kriteria orang yang ahli takwa. Orang yang ahli takwa di awal Al-Baqarah ini mempunyai 5 kriteria. Kriteria pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang ini percaya kepada hal-hal yang ghaib, khususnya hakikatul ghaibah, yakni Allah. Sangat percaya kepada Allah. Dengan adanya percaya kepada Allah, baru wa yuqimuna sholata, mau mendirikan sholat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kriteria yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Kriteria yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan zakat ketika sudah sampai tahapan nisabnya. Insyaallah nanti nisab zakat juga kapan-kapan dibicarakan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan yang keempat ini kriterianya orang yang ahli takwa adalah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Jumlahnya ada 103, dan dengan Al-Quran berarti jumlahnya 104. Jadi di kitab-kitab ini juga dijelaskan semua bahwa kehidupan akhirat adalah perlu diyakini. Diakhiri dengan qadiyah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin. Jadi di awal alladzina yu'minun, di akhir wabil akhirati hum yuqinun. Jadi sebelum adanya yakin itu iman dulu. Jadi dari iman baru adanya yakin. Nah, akhirat itu dengan wabil akhirati hum yuqinun, kita perlu meyakini itu dengan ayat lain. Saya ambilkan di ayat 17 surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu, akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau bahasanya lebih kekal itu memang mungkin ada fana yang lain, logikanya kayak itu, karena dibandingkan dengan dunia yang sangat fana, yang hanya dalam angka 360. Tapi yang dimaksud abqa di sini adalah kekal abadi. Mereka yang melakukan keburukan, wa finnarihum fiha khalidun, ya. Mereka yang berbuat buruk di dalam neraka, khalidun, akan selama-lamanya. Orang yang bagus, hum fiha khalidun, orang yang beriman, orang yang ahli takwa, hum fiha khalidun, di dalam surga akan selama-lamanya. Berarti tidak akan ada keluar, tidak akan ada kehidupan yang lain, itu loh, dengan dasar ayat-ayat itu. Dan coba kita lihat lagi di dalam ayat 11 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min.
Di situ pengakuan manusia. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Di ayat ini dijelaskan, qalu manusia pada mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, amattana thnataini, engkau telah mematikan kami 2 kali. Mematikan kami pertama dalam kondisi nutfah. Itu mematikan pertama. Mematikan yang kedua setelah menjadi manusia, punya amal buruk, punya amal baik, punya sifat buruk, sifat-sifat yang baik, kemudian setelah balik dimatikan. Itu mati yang kedua. Wa ahyaitana thnataini, dan engkau telah menghidupkan kami dengan kehidupan 2 kali. Dihidupkan setelah 120 hari, dihidupkan dalam kandungan, ya, dalam kandungan ibu, tapi kan belum tahu apa-apa. Di situ baru nafkhir ruh, ditiupkan ruh, dihidupkan 2 kali. Setelah mati, setelah keluar dari perut ibu, menjalani kehidupan dan penghidupan yang fana ini beberapa puluh tahun, beberapa sampai puluhan hingga mungkin ya ratusan tahun, ya. Di situ hingga ratusan tahun. Kemudian Allah Ta'ala mencabut ruhnya, berarti mati yang kedua kalinya. Setelah mati yang kedua kalinya dihidupkan. Nah, hidup ini fa'tarafna bidzunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, orang yang mendurhakai Allah, orang yang menentang ajaran Allah, ini semuanya diakui. Diakui bahwa kami adalah orang yang senantiasa berdosa. Kami adalah orang yang menentang ajaran-ajaran para nabi, para rasul. Itu diakui. Fa'tarafna bidzunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami itu. Nah, setelah kami mengakui dosa-dosa kami ini, kami ada di dalam neraka ini, fahal ila khuruj min sabil, apakah akan ada jalan untuk keluar dari sini? Apakah akan ada solusi bisa lepas dari azab neraka ini? Nah, itu Allah Ta'ala sudah memberikan informasi melalui para nabinya, melalui para rasulnya. Di situ orang yang bagus akan masuk ke dalam surga, orang yang buruk akan masuk ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, bahasa hum fiha khalidun ini untuk orang baik ke dalam surga sesuai amalnya. Orang jahat, orang buruk, hum fiha ini kembalinya kepada anar. Khalidun akan selama-lamanya, jadi abadan abidin, tidak akan ada jalan keluar setelah disiksa. Apa masalahnya? Masalahnya kehidupan akhirat itu khairun wa abqa, artinya lebih bagus dan lebih kekal ketika kita di dunianya mau taat kepada para nabi, ketika kita mau taat kepada para rasul, dan kita mengikuti ajaran Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, itu akan dirasakan lebih baik dan lebih kekal. Nah, mereka pun akan mengatakan, yang tidak taat, mereka yang ahli maksiat itu pun akan mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akan tetapi untuk mereka merasakan kesulitan dan merasakan siksa yang pedih, karena mereka menentang, tidak mengikuti. Jadi ketika orang itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, kan jelas
sanksinya disiksa ke dalam neraka. Itu sanksi. Likulli fa'latin akibah, dalam pepatah kata yang pernah saya dengarkan dari salah satu penasehat dari guru hikmah saya. Likulli fa'latin akibah, setiap satu perbuatan itu ada akibatnya. Kalau perbuatannya baik, akibatnya positif. Kalau perbuatannya buruk, akibatnya negatif. Jelas siksa, kan gitu. Siksa, gitu. Nah, langkah-langkah yang ini Allah Ta'ala sebetulnya sudah memberikan gambaran ketika kita masih hidup di dalam dunia fana ini. Kita diberi akal, disuruh berpikir. Orang akal itu kan sebetulnya alat untuk menemukan segala sesuatu yang pada hakikatnya penemunya adalah nafsu. Nafsu menemukan sesuatu melalui alat yang disebut akal. Jadi al-aqlu nurun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumad daruriyata wan nadhariyata, dalam suatu definisi akal. Akal ini adalah al-aqlu nurun ruhaniyun, cahaya bangsa rohani, tudriku bihin nafsu, yang nafsu itu melalui akal ini bisa menemukan al-ulumad daruriyata, ilmu matematis, wal nadhariyata, dan ilmu analisis. Ketika kita hidup tidak menggunakan akal yang sehat artinya akal kita tidak dioperasikan oleh nafsu positif, maka kita tidak akan menemukan kebaikan, Pak Ustadz. Nah, ini yang sepanjang kita hidup dalam dunia fana ini, coba kita gunakan akal untuk menemukan jawaban-jawaban yang tentunya jawaban itu sudah disiapkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis. Sementara Al-Quran sudah menjawab seperti ini, kita baca setiap hari. Coba dari ayat apa kita memahami bahwa pada hakikatnya kita harus meyakini kehidupan akhirat, dan tidak ada reinkarnasi kalau di dalam Islam. Di dalam Islam itu tidak ada reinkarnasi, adanya hanya hukum kausalitas, sebab dan akibat. Sangat banyak di dalam Al-Quran tentang kaifakana akibatul mufsidin, bangsanya kaifakana akibatul akibat orang yang kafirin, ya. Itu banyak di dalam Al-Quran, termasuk fangzul kaifakana akibatul mufsidin. Fangzur, lihatlah kaifakana akibatul mufsidin, konsekuensi akibat orang yang membuat kerusakan di muka bumi, bil kufri, dengan menentang Allah, ya, dengan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada rasul-rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Nah, ini berarti akibat dari mereka ini tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada utusan Allah, maka akibatnya akan kekal selama-lamanya hidup disiksa di dalam neraka. Jadi simpulan saya, di dalam Islam itu tidak ada reinkarnasi, dan kehidupan akhirat itu harus diyakini ada, dan lebih baik, lebih kekal untuk selama-lamanya. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Kiai. Semoga untuk kalian yang bertanya bisa difahami dan bermanfaat. Saya Amar Maulana bersama beliau Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.